Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemakaian Tanda Baca, yang beranggotakan Nada Khairani, Nadila Puspita Anggraini, Raflian, dan yang terakhir Restu Kurniawan. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem, suara, atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pemilihan penulisan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Beberapa contoh tanda baca. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, ketua Moh Ahyar. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya kupu-kupu. 6. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat atau dialog yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu ya ayo kita berangkat. 7. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai pada akhir kalimat. Misalnya, bersihkan kamar itu sekarang juga. 9. Tanda kurung. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, Komisi A telah selesai menyusun GBPK garis-garis besar program kerja dalam sidang pleno tersebut. 10. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya, persamaan kedua proses ini perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2 halaman 35-38 perlu dibentangkan di sini. 11. Tanda petik. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lainnya. Misalnya, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. 12. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Misalnya, tanya Basri, kau dengar bunyi kring-kring tadi? 13. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, Jalan Keramat 3-10. 14. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka. Misalnya 17 Agustus 45.